Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Lina. Ya, hari ini kita belajar bersama lagi ya. Sebelum belajar, kita harus apa dulu ya? Harus berdoa. Oke, kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Biar lebih semangat, tepuk semangat. Yeay. Sekarang Bu Lina mau tanya, siapa yang di rumah suka membantu ibu? Saya, Bu Guru. Nah, kita harus selalu membantu ibu ya. Misalnya dalam membersihkan mainan, membersihkan tempat tidur. Bisa juga kita belajar membantu ibu menjemur pakaian. Kenapa kita harus membantu ibu? Karena pekerjaan ibu banyak, kita harus membantu untuk meringankan pekerjaan ibu. Ya, hari ini kita akan belajar tema budaya. Subtemanya batik. Ya, budaya di Indonesia sangat beragam macamnya. Salah satunya adalah kesenian batik. Batik adalah salah satu kesenian yang ada di Indonesia yang patut untuk kita ketahui dan kita lestarikan. Sejarah batik. Batik adalah salah satu kebudayaan Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana penggunaan batik hanya digunakan oleh para raja dan bangsawan. Nah, penggunaan ini tidak sembarangan ya. Orang biasa seperti kita tidak boleh menggunakan batik pada zaman dahulu. Penggunaan batik. Untuk sekarang, penggunaan batik tidak hanya berfokus pada pakaian atau jari saja ya anak-anak. Penggunaan batik juga digunakan untuk berbagai motif seperti motif tas, motif sandal, motif gerabah, semuanya bisa menggunakan motif batik. Alat yang digunakan untuk membatik adalah yang pertama ada canting. Canting ini digunakan untuk membuat pola pada kain batik. Yang kedua ada lilin atau malam. Nah, ini sebagai pensilnya dalam pembuatan batik ya. Dan selanjutnya ada gawangan. Gawangan itu tempat untuk meletakkan kain agar lebih mudah digambar polanya. Yang selanjutnya ada kompor. Kompor ini untuk memanaskan lilin supaya tidak membeku ya. Nah, sekarang mari kita melihat macam-macam batik berdasarkan teknik pembuatannya melalui video berikut ini. Yuk kita tonton sama-sama. Nah, sekarang kita belajar mengenal macam-macam batik. Yang pertama, macam-macam batik berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis adalah batik di mana cara pengerjaannya kain yang dihias dengan tekstur dan corak menggunakan tangan. Dengan waktu pengerjaannya 2-3 bulan. Nah, seperti ini contoh batik tulis. Yang kedua ada batik cap. Batik cap adalah batik yang cara pengerjaannya kain putih dilukis dengan tekstur dan corak menggunakan cap. Cap itu alat tembaga seperti biasanya. Cara pengerjaannya 2-3 hari saja. Nah, seperti ini contoh batik cap. Yang ketiga ada batik lukis, di mana proses pembuatan
pembuatan batik dengan melukis secara langsung pada kain. Nah, contohnya seperti ini batik lukis. Nah, begitulah macam-macam batik berdasarkan teknik pembuatannya. Kegiatan yang kedua, kita akan membuat batik dengan teknik yang lain, dengan teknik jumputan. Nah, bahan-bahan atau alat-alat yang akan kita pergunakan adalah sebagai berikut. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar batik jumputan. Apa itu batik jumputan? Batik jumputan adalah jenis batik yang dikerjakan dengan teknik ikat celup untuk menciptakan gradasi warna yang menarik. Tidak ditulis dengan malam seperti kain batik pada umumnya. Kain akan diikat lalu dicelupkan ke dalam warna. Alat dan bahan untuk batik jumputan. Yang pertama ada kain mori atau kain putih, lalu ada raffia, ada pewarna pakaian, ada tempat plastik atau mangkok plastik, dan air. Yuk, sekarang kita menyimak cara pembuatan batik jumputan. Untuk yang pertama, kita siapkan dulu pewarnanya ya. Lalu ada kain putih, tali raffia, dan gunting. Nah, kita lipat dulu kain putihnya menjadi bentuk segi 4 lalu bentuk segitiga. Setelah itu anak-anak dibantu ya sama mama melipat-lipat ke depan kecil-kecil ini. Ya, setelah itu kita tali menggunakan tali raffia yang ikatnya yang keras ya, biar tidak mudah lepas. Nah, setelah diikat, kita siap proses pencelupan atau pewarnaan ya. Nah, dicelup satu-satu seperti ini per bagian. Jangan lupa ditekan-tekan biar warnanya cepat meresap ke dalam kain. Nah, semua bagian ya. Oke. Setelah semua bagian sudah diwarnain, kita gunting tali raffianya. Nah, jadinya seperti apa batik jumputan kita? Kita buka ya. Tada! Jadi deh batik jumputan kita. Jumputan. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk memvideo proses pembuatan batik kalian atau dengan foto hasil karya batik kalian, lalu dikirim ke Bu Lina ya. Bu Lina tunggu. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap melestarikan budaya batik ini. Dengan cara apa? Dengan tidak malu memakai baju batik untuk kegiatan apapun. Misal kalian jalan-jalan bisa menggunakan baju batik, atau kalian ikut pergi ayahnya ke acara pernikahan atau biasa disebut kondangan, juga bisa memakai baju batik. Jangan malu ya, itu adalah salah satu budaya kita. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa setelah belajar. Yuk, sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnas tiba'a wa arinal batila batila warzuqnaj tinaba. Shadaqallahul adzim. Amin. Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.